10 tahun pengabdianku dibalas dengan koper hitam berisi rencana pelarian busuknya ke luar negeri. Di depan mataku, pria yang kusebut suami itu tega menimbun 5 miliar rupiah hasil keringat bersama hanya untuk membiayai hidup baru dengan perempuan simpanannya. Dia pikir aku buta. Dia pikir aku hanyalah istri rumahan yang bodoh dan bisa dibuang begitu saja saat hartanya sudah melimpah. Namun, saat dia melangkah penuh kemenangan menuju bandara dengan koper itu, dia tidak pernah menduga bahwa aku telah bergerak lebih cepat di kegelapan malam. Aku menguras habis setiap lembar uang merah itu, dan menggantinya dengan tumpukan sampah yang akan menyeretnya langsung ke balik jeruji besi. Detik dia membuka kunci koper itu di hadapan selingkuhannya, harga dirinya runtuh seketika. Bukan kemewahan yang ia temukan, melainkan bukti kehancuran yang telah kusiapkan dengan tangan dingin. Ini bukan sekadar pembalasan. Ini adalah cara paling elegan untuk menghancurkan seorang pengkhianat hingga tak bersisa. Lihat bagaimana monster ini melolong saat menyadari bahwa seluruh hidupnya kini telah menjadi abu di tanganku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, agar channel ini bisa terus berkembang, dan terus menghasilkan cerita yang lebih menarik dan penuh pelajaran hidup lainnya. Saya doakan yang subscribe channel ini, selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan dan kemakmuran di kehidupan kalian. Lantai marmer seluas ratusan meter persegi itu biasanya terasa hangat di bawah telapak kaki Salsa, namun sore ini, dinginnya seolah merambat naik hingga ke sumsum tulang. Cahaya matahari senja yang masuk melalui jendela besar di ruang utama Jakarta Selatan ini, menciptakan bayangan panjang yang muram, membelah ruangan menjadi dua sisi, kemewahan yang ia bangun dengan peluh, dan kesunyian yang mencekam. Salsa berdiri mematung di depan lemari pakaian jati berukuran raksasa di kamar utama. Tangannya yang biasanya stabil saat mengelola laporan keuangan perusahaan, kini sedikit bergetar ketika ujung jarinya menyentuh permukaan kulit koper hitam yang tersembunyi jauh di sudut paling gelap rak bawah. Bram tidak pernah membiarkan siapapun menyentuh sudut itu. Bahkan asisten rumah tangga dilarang keras untuk sekadar mengelap debunya. Dengan napas yang tertahan di kerongkongan, Salsa menarik koper itu keluar. Beratnya tidak wajar. Suara gesekan koper dengan lantai kayu parket di dalam lemari terdengar, seperti rintihan bagi indera pendengaran Salsa yang kini sangat sensitif. Ia berlutut di atas lantai, menatap kunci kombinasi yang masih menunjukkan angka 0. Tanpa perlu berpikir lama, ia memasukkan deretan angka yang selama 10 tahun ini menjadi simbol ikatan mereka, tanggal pernikahan. Klik. Suara kunci yang terlepas itu terdengar seperti vonis mati bagi sisa-sisa kepercayaan yang ia miliki. Ketika penutup koper itu terbuka perlahan, pemandangan di dalamnya membuat paru-paru Salsa seolah berhenti berfungsi. Tumpukan uang kertas pecahan 100.000 rupiah, yang diikat dengan segel bank yang masih segar, tertata dengan presisi yang mengerikan. 5 miliar rupiah. Jumlah yang sangat besar, cukup untuk membangun kerajaan baru, atau dalam kasus ini, menghancurkan yang lama. Salsa menyentuh permukaan uang-uang itu, merasakan tekstur kertas yang kasar, yang ironisnya adalah hasil dari strategi bisnis yang ia susun sendiri untuk Bram. Namun, bukan hanya uang yang ada di sana. Di sebuah kompartemen jaring di balik penutup koper, terselip sebuah amplop coklat tipis. Dengan jemari yang dingin, Salsa menarik keluar isinya. 2 buah tiket pesawat kelas bisnis menuju Zurich, Swiss. Keberangkatannya dijadwalkan tepat 3 hari dari sekarang, pada jam 2 dini hari. Nama penumpang pertama jelas tertera, Bramasta Dirgantara. Namun, nama penumpang kedua membuat dunia Salsa seolah berputar dengan kecepatan yang memuakan. Bukan namanya yang tercantum di sana, melainkan nama seorang wanita yang selama setahun terakhir ini sering disebut Bram sebagai rekan bisnis potensial. Air mata yang coba ditahannya akhirnya jatuh satu tetes. Tepat di atas kata, one way, pada tiket tersebut. Bram tidak berniat kembali. Ia tidak hanya berniat mencuri uang hasil keringat mereka bersama, tetapi ia juga berniat menghapus Salsa dari peta hidupnya secara total. Salsa memejamkan mata, membiarkan memori 10 tahun lalu berkelebat seperti film usang. Ia teringat masa-masa mereka makan mie instan di kos-kosan sempit, saat ia merelakan tabungannya habis untuk modal usaha pertama Bram, dan bagaimana ia begadang setiap malam untuk memastikan laporan keuangan pria itu tanpa celah di depan investor. Segala pengorbanan itu kini dikonversi menjadi tumpukan uang di dalam koper yang akan dibawa pergi
untuk membiayai kebahagiaan wanita lain. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi kemarahan yang tenang dan tajam. Salsa tidak berteriak, tidak pula melempar barang. Ia justru menutup koper itu kembali dengan kelembutan yang mematikan, memastikan setiap helai benang dan debu kembali ke posisi semula. Suara gerbang otomatis yang terbuka di lantai bawah mengejutkannya. Itu adalah suara mesin mobil sport milik Bram yang baru saja ia hadiahkan untuk ulang tahun pria itu bulan lalu. Salsa segera mendorong koper itu kembali ke sudut tersembunyi lemari, menutup pintu jati tersebut, dan berjalan menuju meja rias. Ia mengambil kapas, menghapus jejak air mata di pipinya dengan cepat, dan memula sedikit bedak agar wajahnya tidak terlihat sepucat mayat. Ia harus menjadi aktris terbaik malam ini. Ia harus menjadi Salsa yang penurut, yang tidak tahu apa-apa, dan yang masih sangat mencintai suaminya. Langkah kaki Bram terdengar menaiki tangga dengan irama yang riang, sangat kontras dengan beban yang baru saja menghimpit dada Salsa. Pintu kamar terbuka, dan Bram muncul dengan senyum lebar yang dulu selalu membuat Salsa merasa aman, namun kini terlihat seperti topeng pemangsa yang haus darah. Pria itu meletakkan kunci mobilnya di atas meja, lalu berjalan mendekati Salsa, melingkarkan lengannya di bahu istrinya dari belakang. Aroma parfum mahal yang sangat menyengat memenuhi indera penciuman Salsa, aroma yang sekarang terasa seperti bau pengkhianatan yang busuk. Bram mengecup pipi Salsa dengan kehangatan yang terasa palsu, sementara matanya melirik sekilas ke arah lemari pakaian, seolah memastikan harta karunnya masih aman di sana. "Kau terlihat cantik sore ini, sayang. Ada apa? Kenapa lampunya tidak dinyalakan?" tanya Bram dengan nada suara yang lembut, tipe suara yang selama ini berhasil memanipulasi Salsa dalam setiap perdebatan. Salsa memaksakan sebuah senyuman di cermin, menatap pantulan mata suaminya yang penuh dengan rahasia gelap. Ia bisa merasakan otot-otot di bahunya menegang saat tangan Bram mengusap rambutnya, namun ia tetap diam, membiarkan sandiwara ini dimulai. "Hanya sedang menikmati senja, Bram," jawab Salsa dengan suara yang diusahakan tetap datar, meski jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut suaminya bisa mendengarnya. "Bagaimana harimu di kantor? Apakah semua urusan investasi itu sudah selesai?" Pertanyaan itu adalah sebuah jebakan kecil, sebuah tes untuk melihat seberapa jauh Bram akan berbohong. Pria itu terkekeh pelan, melepaskan pelukannya, dan mulai membuka kancing kemejanya dengan santai, seolah tidak ada beban sebesar 5 miliar rupiah yang sedang disembunyikannya hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Bram mengangguk, berjalan menuju kamar mandi tanpa sedikit pun keraguan. "Hampir selesai. Mungkin aku harus pergi keluar kota selama beberapa hari untuk penandatanganan akhir minggu ini. Kau tahu sendiri, kan, betapa sibuknya aku saat proyek ini mencapai puncaknya." Salsa hanya menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu kamar mandi, mendengar suara air pancuran yang mulai mengalir. Di balik ketenangannya, otak Salsa bekerja seperti mesin yang sangat cepat. Ia sudah tidak lagi memikirkan cara untuk menghentikan Bram, melainkan cara untuk memastikan bahwa ketika pria itu melangkah keluar dari rumah ini dengan koper hitamnya, dia tidak akan membawa apapun selain kehampaan. Detik-detik berikutnya terasa seperti keabadian bagi Salsa. Ia berdiri di tengah kamar, menatap lemari jati itu sekali lagi. Keputusannya sudah bulat. Jika Bram menganggap 10 tahun pernikahan mereka hanyalah sebuah transaksi yang bisa diakhiri dengan membawa kabur uang perusahaan, maka Salsa akan memastikan bahwa transaksi tersebut akan membuat Bram bangkrut secara emosional dan finansial. Ia tidak akan menjadi wanita yang menangis meratapi nasib di ambang pintu. Ia akan menjadi badai yang menghancurkan semua rencana indah suaminya tanpa pria itu sadari sedikit pun. Jarum jam dinding di sudut kamar utama berdetak dengan irama yang terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan. Di bawah remang cahaya lampu tidur, Salsa memperhatikan siluet suaminya, Bram, yang terlelap dengan sangat tenang. Pria itu mendengkur halus. Ekspresi wajahnya begitu damai, seolah-olah dia tidak baru saja menyusun rencana untuk meninggalkan istrinya dalam kehancuran finansial dan emosional. Salsa merasakan gejolak di dadanya, perpaduan antara mual yang hebat dan kemarahan yang membeku menjadi tekad. Setiap detik yang berlalu adalah risiko, namun ia tidak boleh terburu-buru. Kehancuran yang ia siapkan untuk Bram haruslah presisi, tanpa celah sedikit pun. Dengan kehati-hatian yang luar biasa, Salsa menyibak selimut sutra yang mereka beli saat merayakan ulang tahun pernikahan ke-7. Ia turun dari tempat tidur tanpa menimbulkan suara, kakinya menyentuh lantai parket dengan sangat pelan.
Ia berlutut di depan lemari jati, menarik kembali koper hitam itu dari persembunyiannya. Berat koper itu mengingatkannya pada beban 10 tahun pernikahan mereka yang kini terasa hampa. Ia tidak membawa koper itu ke atas tempat tidur. Risikonya terlalu besar jika Bram tiba-tiba terbangun. Dengan napas yang diatur sedemikian rupa, Salsa menyeret koper itu keluar kamar, melewati lorong sunyi menuju ruang kerja pribadinya yang terletak di ujung koridor lantai 2. Begitu pintu ruang kerja tertutup dan terkunci, Salsa menyalakan lampu meja yang redup. Ia meletakkan koper itu di tengah ruangan, lalu membuka brankas tersembunyi di balik lukisan pemandangan yang selama ini hanya ia yang tahu kodenya. Di dalam brankas itu, Salsa telah menyiapkan isi ulang untuk koper Bram. Sejak mencium aroma ketidakberesan pada laporan keuangan perusahaan 6 bulan lalu, Salsa telah mengumpulkan semua bukti kebobrokan Bram. Ia menarik beberapa plastik besar berisi potongan kertas dari mesin penghancur dokumen, ribuan serpihan putih yang tidak lagi memiliki arti. Namun, itu saja tidak cukup untuk menipu berat koper yang seharusnya berisi 5 miliar rupiah. Salsa membuka koper hitam itu. Tumpukan uang merah pecahan 100.000 itu tampak berkilau di bawah lampu meja, melambangkan kemakmuran yang mereka bangun bersama. Satu demi satu, Salsa mengeluarkan ikat uang tersebut. Setiap ikatan yang ia pindahkan ke dalam brankasnya, terasa seperti ia sedang mengambil kembali potongan-potongan hidupnya yang telah dicuri Bram. Ia teringat saat ia harus menjual perhiasan warisan ibunya demi menambal modal awal Bram. Ia teringat bagaimana ia keguguran anak pertama mereka, karena terlalu lelah mengurus audit perusahaan yang dikacaukan oleh kecerobohan suaminya. Ini bukan hanya uang, Bram, bisiknya dalam hati dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Ini adalah harga dari setiap air mata yang tidak pernah kau lihat. Setelah uang asli itu berpindah seluruhnya ke dalam brankas baja miliknya, Salsa mulai mengisi ruang kosong di dalam koper. Ia tidak hanya memasukkan kertas hancur. Ia memasukkan tumpukan brosur tagihan utang perusahaan yang selama ini sengaja ia sembunyikan dari Bram, surat-surat peringatan dari bank, pemberitahuan sita jaminan, dan daftar kewajiban pajak yang belum terbayar. Semua kekacauan yang Bram buat, yang pria itu pikir bisa ia tinggalkan begitu saja dengan melarikan diri ke Swiss, kini dikemas rapi di dalam koper yang ia pikir adalah tiket kebebasannya. Salsa menyusun brosur-brosur itu sedemikian rupa, menyelipkannya di antara kertas hancur agar beratnya konsisten. Ia bahkan menggunakan timbangan digital kecil untuk memastikan berat koper itu tetap berada di angka yang sama seperti saat berisi uang. Di bagian paling atas, tepat di bawah resleting bagian dalam, Salsa meletakkan sebuah foto pernikahan mereka yang diambil 10 tahun lalu di sebuah gereja kecil. Foto itu menunjukkan mereka berdua sedang tertawa bahagia, memegang buket bunga mawar putih. Dengan gerakan tangan yang mantap, Salsa merobek foto itu tepat di tengah, memisahkan wajahnya dari wajah Bram. Ia membuang potongan wajahnya ke mesin penghancur kertas, dan meletakkan potongan wajah Bram yang tersisa di atas tumpukan harta palsu itu. Di balik foto robek itu, ia menuliskan satu kalimat singkat dengan tinta hitam yang tebal. Selamat menempuh hidup baru dengan bebanmu sendiri. Keringat dingin membasahi pelipis Salsa saat ia menutup kembali resleting koper hitam tersebut. Ia mengunci kode kombinasinya kembali ke angka tanggal pernikahan mereka, memastikan tidak ada sidik jari yang tertinggal dengan mengelap permukaannya menggunakan kain mikrofiber. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Suasana rumah masih sepi, namun ketegangan di udara terasa semakin mencekik. Salsa menyeret kembali koper itu menuju kamar utama. Setiap langkahnya terasa lebih ringan meskipun ia sedang membawa beban yang secara fisik sama beratnya. Salsa masuk kembali ke kamar dengan langkah seringan kapas. Ia menyelipkan koper itu ke tempat asalnya, tepat di celah sempit bawah lemari. Sebelum kembali ke tempat tidur, ia berdiri sejenak di samping tempat tidur, menatap wajah Bram yang masih terlelap. Pria itu tampak begitu tidak berdaya dalam tidurnya. Sama sekali tidak menyadari bahwa wanita yang ia anggap bodoh dan bisa dimanipulasi baru saja membalikkan seluruh papan catur kehidupan mereka. Salsa naik ke atas kasur, merebahkan diri di samping suaminya, dan menarik selimut hingga ke dada. Ia memejamkan mata, namun bukan untuk tidur. Ia sedang menghitung detak jantungnya sendiri, menunggu pagi tiba ketika drama yang sesungguhnya akan dimulai, saat suaminya akan melangkah keluar membawa koper berisi kehancurannya sendiri dengan senyum kemenangan yang palsu. Cahaya matahari pagi yang pucat merambat masuk melalui celah gorden,
menyinari butiran debu yang menari di atas tempat tidur. Namun bagi Salsa, cahaya itu terasa seperti lampu panggung yang menandakan dimulainya babak paling krusial dalam hidupnya. Di sampingnya, Bram menggeliat, sebuah gerakan yang biasanya akan disambut Salsa dengan pelukan hangat. Namun kini hanya memicu rasa mual yang harus ia telan kuat-kuat. Ia memperhatikan suaminya bangun dengan energi yang tidak biasa. Ada binar kemenangan di mata pria itu yang mencoba disembunyikan di balik uapan kantuk yang dibuat-buat. Salsa segera bangkit, mengenakan jubah mandinya, dan memberikan senyuman yang paling tulus yang bisa ia kerahkan. Sebuah senyuman yang telah ia latih di depan cermin ruang kerja semalam. Kopi hitam tanpa gula. Seperti biasa, tanya Salsa lembut saat mereka berada di dapur. Tangannya stabil saat menuangkan air panas, meski jantungnya berdegup seperti genderang perang. Bram mengangguk, jarinya mengetuk-ngetuk meja makan dengan irama yang gelisah. Ya, terima kasih, sayang. Oh, aku baru ingat, pertemuan di Surabaya itu dimajukan. Aku harus berangkat 1 jam lagi. Mungkin aku akan di sana selama seminggu untuk memastikan kontrak baru ini ditandatangani. Pria itu berbicara tanpa menatap mata Salsa, ia justru sibuk memeriksa ponselnya. Mungkin mengirim pesan pada wanita yang namanya tertera di tiket Swiss itu. Salsa hanya mengangguk pelan, punggungnya menghadap Bram, membiarkan uap kopi menutupi ekspresi wajahnya yang mengeras. Salsa berjalan mendekat, meletakkan cangkir kopi itu di depan Bram, lalu melingkarkan lengannya di leher suaminya. Ia membenamkan wajahnya di ceruk leher Bram, menghirup aroma parfum yang dulu ia puja, namun sekarang tercium seperti racun. Seminggu itu lama sekali, Bram. Apakah aku tidak bisa ikut? Aku bisa membantumu mengurus administrasi di sana, bisik Salsa dengan nada suara yang sengaja dibuat sedikit manja dan rapuh. Ini adalah bagian dari rencana. Ia harus memberikan kesan bahwa ia masih sangat bergantung dan sangat mencintai pria ini, agar tidak ada ruang bagi kecurigaan dalam benak Bram. Bram menegang sejenak, lalu tertawa kecil sambil menepuk tangan Salsa. Jangan konyol, ini perjalanan bisnis yang membosankan. Kau lebih baik di sini, bersantai, atau pergilah belanja dengan kartu kreditku. Kau pantas mendapatkannya setelah semua bantuanmu di kantor belakangan ini. Kata-kata itu terasa seperti tamparan bagi Salsa. Pantas mendapatkannya. Bram pikir ia bisa membayar 10 tahun kesetiaannya dengan limit kartu kredit, sementara pria itu bersiap membawa 5 miliar rupiah untuk membangun istana dengan wanita lain. Baiklah kalau itu maumu. Salsa melepaskan pelukannya, menatap mata Bram dengan tatapan yang terlihat sedih namun penuh pengertian. Aku akan membantumu menyiapkan koper kecil untuk baju-bajumu. Tidak perlu. Bram menjawab terlalu cepat. Suaranya sedikit meninggi hingga ia harus berdehem untuk menormalkannya kembali. Maksudku, aku sudah menyiapkan semuanya semalam. Aku tidak ingin merepotkanmu. Aku hanya perlu mengambil koper hitam di lemari, dan aku siap pergi. Salsa memperhatikan suaminya berjalan menuju kamar dengan langkah terburu-buru. Ia mengikuti dari belakang, berdiri di ambang pintu kamar saat melihat Bram berlutut dan menarik koper hitam yang sudah ditukar isinya itu dari bawah lemari. Bram sempat berhenti sejenak, menimbang berat koper itu di tangannya. Untuk 1 detik yang mengerikan, Salsa menahan napas, takut jika Bram merasa ada yang janggal dengan distribusi berat di dalamnya. Namun, ambisi dan keserakahan telah membutakan logika pria itu. Bram tersenyum puas, merasa beban koper itu masih sama dengan tumpukan uang yang ia masukkan semalam. Bram berdiri, mengunci koper itu erat-erat di genggamannya. Ia berjalan menghampiri Salsa, memberikan kecupan di dahi yang terasa seperti ciuman Yudas. Aku pergi sekarang. Jaga dirimu baik-baik di rumah, ya? Salsa memegang lengan baju Bram, matanya mulai berkaca-kaca, sebuah reaksi emosional yang nyata, bukan karena takut kehilangan Bram, melainkan karena rasa sakit atas pengkhianatan yang begitu dingin ini. Bram, apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Sebelum kau pergi jauh? Tanya Salsa dengan suara bergetar. Ia memberikan Bram 1 kesempatan terakhir untuk jujur, 1 celah kecil untuk meminta maaf. Bram hanya menatapnya dengan pandangan kosong, lalu menggeleng pelan. Hanya urusan bisnis, Salsa. Jangan terlalu dramatis. Salsa melepaskan pegangannya. Ia berdiri di teras rumah, memeluk tubuhnya sendiri saat melihat Bram memasukkan koper hitam itu ke dalam bagasi mobil sport mereka.
Suara deru mesin mobil itu terdengar, seperti geraman binatang buas yang siap menerkam. Bram melambaikan tangan tanpa menoleh ke belakang saat mobil itu meluncur keluar dari gerbang. Salsa terus berdiri di sana. Bahkan setelah mobil itu menghilang dari pandangan, dan hanya menyisakan sunyi yang menyengat di jalanan kompleks yang sepi. Begitu pintu gerbang tertutup otomatis, bau Salsa yang tadinya tegang perlahan merosot. Air mata yang tadi ia tahan kini mengalir deras. Namun bukan air mata duka, melainkan air mata pelepasan. Ia masuk kembali ke dalam rumah yang kini terasa seperti penjara yang kuncinya baru saja ia buang. Ia berjalan menuju ruang tamu, mengambil ponselnya yang tergeletak di meja, dan menekan sebuah nomor yang sudah ia simpan dengan nama, kurir. Halo, Pak Polisi? Saya ingin memberikan informasi tambahan mengenai laporan penggelapan dana di PT Dirgantara Perkasa yang saya kirimkan anonim kemarin pagi. Pelakunya baru saja meninggalkan rumah menuju bandara membawa bukti-bukti dokumen palsu di dalam koper hitamnya. Ya, saya saksinya. Salsa menutup telepon, duduk di sofa mewahnya, dan menatap jam dinding. Dalam waktu 2 jam, Bram akan sampai di bandara, bertemu dengan wanita itu, dan membuka koper yang ia pikir adalah masa depan mereka. Salsa membayangkan wajah Bram saat melihat potongan foto pernikahan mereka di atas tumpukan surat tagihan utang. Kehancuran pria itu baru saja dimulai, dan Salsa akan memastikan ia memiliki kursi paling depan untuk menontonnya dari kejauhan. Suasana terminal keberangkatan internasional pagi itu begitu riuh, sebuah kontras yang tajam dengan keheningan mematikan yang ditinggalkan Bram di rumah. Bram melangkah dengan dada membusung, tangannya mencengkeram erat pegangan koper hitam yang ia yakini berisi masa depan barunya. Di sebuah kafe remang-remang dekat gerbang keberangkatan, seorang wanita cantik dengan kacamata hitam besar sudah menunggu. Mereka tidak berpelukan secara mencolok, hanya pertukaran pandang penuh persekongkolan. Bagi Bram, koper di tangannya adalah tiket untuk menghapus semua jejak Salsa dan segala kenangan tentang perjuangan mereka yang melelahkan. Ia merasa telah menang, merasa sebagai pria paling cerdik yang berhasil melarikan diri dari kapal yang akan segera karam. Kau membawanya? Bisik wanita itu, matanya melirik ke arah koper di bawah meja. Bram tersenyum miring, senyum yang sama yang sering ia gunakan untuk memenangkan negosiasi bisnis. 5 miliar. Cukup untuk kita menghilang di Swiss tanpa perlu menoleh ke belakang lagi. Mari kita pastikan semuanya ada di sana sebelum masuk ke pemeriksaan keamanan. Bram menarik koper itu ke atas kursi kosong di samping mereka. Ada dorongan adrenalin yang meledak di dadanya. Ia ingin sekali lagi merasakan tekstur uang itu, memastikan bahwa ia benar-benar telah memenangkan permainan ini. Dengan jemari yang sedikit gemetar karena rasa senang yang meluap, Bram memutar angka kombinasi pada kunci koper. Klik. Suara itu terdengar begitu memuaskan di telinganya. Ia membuka resletingnya perlahan, membayangkan kilauan warna merah dari uang pecahan 100.000 yang akan menyambutnya. Namun, saat penutup koper itu tersingkap sepenuhnya, dunia seolah berhenti berputar. Bram terkesiap, napasnya tersangkut di tenggorokan seakan ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Matanya membelalak, menatap tumpukan kertas putih yang telah hancur menjadi serpihan kecil, memenuhi ruang yang seharusnya berisi kekayaan. Apa-apaan ini? Wanita di hadapannya mendesis, suaranya penuh dengan nada jijik dan curiga. Bram merogoh ke dalam tumpukan kertas itu dengan kalap, seperti orang gila yang mencari emas di tumpukan sampah. Serpihan kertas itu berhamburan ke lantai kafe, menarik perhatian beberapa penumpang lain. Ia menarik keluar bundel-bundel yang ia kira uang, namun yang ia temukan hanyalah tumpukan brosur tagihan utang perusahaan dengan stempel merah bertuliskan, jatuh tempo, dan peringatan terakhir. Tangannya gemetar hebat saat ia menemukan sebuah amplop di tengah kekacauan itu. Di dalamnya, terdapat foto pernikahan mereka yang telah robek, meninggalkan hanya wajahnya yang tampak konyol dengan senyum yang sekarang terlihat seperti ejekan. Di balik foto itu, tulisan tangan Salsa yang rapi dan tegas seolah berteriak tepat di depan wajahnya. Semua utang ini atas namamu, dan uangnya kini menjadi biaya perbaikanku. Selamat menikmati sisa hidupmu di balik jeruji, Bram. Darah seolah surut dari wajah Bram, meninggalkannya sepucat kapas. Ia baru menyadari bahwa Salsa tidak pernah sebodoh yang ia kira. Wanita yang ia remehkan sebagai istri penurut, itu telah memantau setiap langkahnya, menghitung setiap kebohongannya, dan memukulnya tepat di saat ia merasa paling kuat.
Kepanikan mulai merayap naik dari perutnya. Ia mencoba merogoh ponselnya, berniat memaki Salsa atau mencari jalan keluar, namun layar ponselnya justru menampilkan deretan notifikasi yang membuatnya lemas. Akun banknya telah dibekukan, dan email dari tim audit internal perusahaan menyatakan bahwa mereka telah menemukan bukti penggelapan dana yang sangat teliti, bukti yang hanya bisa disusun oleh seseorang yang memegang kunci manajemen keuangan mereka selama bertahun-tahun. "Bram, jelaskan padaku. Di mana uangnya?" Wanita itu membentak, berdiri dan bersiap untuk pergi begitu menyadari bahwa pria di depannya kini tidak lebih dari seorang buronan tanpa modal. Bram tidak sempat menjawab. Dari kejauhan, dua pria berpakaian sipil dengan ekspresi dingin namun tegas berjalan cepat ke arah mereka. Mereka menunjukkan lencana kepolisian tepat di depan wajah Bram, yang masih memegang potongan foto robek tersebut. "Bramasta Dirgantara? Anda ditahan atas dugaan penggelapan dana dan penipuan terencana. Ikut kami sekarang." Keheningan yang mencekam menyergap Bram saat borgol logam itu mengunci pergelangan tangannya. Ia melihat koper hitam itu tergeletak terbuka di atas kursi, isinya yang berupa sampah kertas kini berserakan di lantai, melambangkan hidupnya yang baru saja hancur berkeping-keping. Orang-orang di bandara berbisik-bisik, menatapnya dengan pandangan hina. Di tengah kehancurannya, Bram teringat wajah tenang Salsa pagi tadi saat memberikan kopi. Ia baru sadar bahwa pelukan Salsa di dapur bukanlah tanda cinta, melainkan sebuah pelukan perpisahan dari seorang algojo yang baru saja memasang tali gantungan di lehernya. Saat ia digiring keluar dari terminal internasional, Bram melihat bayangannya sendiri di dinding kaca bandara, seorang pria yang kehilangan segalanya karena keserakahan. Ia tidak hanya kehilangan uangnya, ia kehilangan martabatnya, masa depannya, dan yang paling menyakitkan, ia menyadari bahwa ia telah kalah telak dari wanita yang pernah bersumpah untuk mencintainya. Tidak ada tiket ke Swiss, tidak ada kehidupan baru yang mewah. Yang tersisa hanyalah koper penuh utang dan bayang-bayang Salsa yang kini bebas melangkah tanpa dirinya. Pagi di halaman belakang rumah itu terasa jauh lebih segar, seolah-olah polusi udara yang biasanya menyesakan Jakarta telah menguap bersama perginya Bram. Salsa duduk di kursi rotan dengan sebuah kotak kayu kecil di pangkuannya. Di atas meja, sebuah tablet menampilkan berita daring dengan tajuk utama yang mencolok, CEO muda tertangkap di bandara, terjerat kasus penggelapan dana miliaran rupiah. Salsa menyesap teh melati hangatnya, merasakan aroma bunga yang menenangkan mengalir ke paru-parunya. Ia tidak merasakan ledakan kegembiraan yang meluap-luap, melainkan sebuah ketenangan yang dalam dan sunyi, jenis kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang baru saja menyelesaikan peperangan panjang yang melelahkan. Ia meletakkan tablet itu, lalu membuka kotak kayu di pangkuannya. Di dalamnya terdapat sisa-sisa kenangan yang tidak ikut hancur dalam koper hitam kemarin. Cincin pernikahan mereka yang kini terlihat seperti lingkaran logam tanpa makna, serta beberapa lembar surat kontrak kerja pertama yang mereka tanda tangani di garasi rumah kontrakan 10 tahun lalu. Salsa menyentuh kertas yang sudah menguning itu. Ia teringat betapa ia pernah sangat percaya bahwa cinta dan kerja keras adalah segalanya. Namun, Bram telah mengajarinya bahwa tanpa integritas, cinta hanyalah alat manipulasi, dan kerja keras hanyalah tangga bagi keserakahan. Telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan dari pengacaranya masuk, mengonfirmasi bahwa gugatan cerai telah didaftarkan, dan karena bukti-bukti pengkhianatan serta penggelapan dana yang dilakukan Bram sangat kuat, proses penyitaan aset untuk ganti rugi perusahaan akan berjalan lancar. Salsa akan mendapatkan haknya kembali, bukan sebagai istri yang meminta belas kasihan, tetapi sebagai pemegang saham utama yang haknya sempat dikebiri. Ia menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan membiarkan angin sepau-sepau menerpa wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam 1 dekade, ia tidak perlu memikirkan kebohongan apalagi yang harus ia tutupi demi menjaga reputasi suaminya. Langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Itu adalah asisten rumah tangganya yang membawa tumpukan kardus kosong. Salsa bangkit, meletakkan kotak kayunya di atas meja. "Bey, tolong semua barang-barang di ruang kerja Pak Bram dan semua pakaian di lemarinya dimasukkan ke kardus ini. Berikan semuanya ke yayasan sosial. Jangan ada satupun yang tertinggal di rumah ini," perintah Salsa dengan nada suara yang stabil dan berwibawa. Ia ingin menghapus setiap jejak pria itu, bukan karena benci, tetapi karena rumah ini butuh energi baru yang tidak ternoda oleh pengkhianatan. Salsa berjalan masuk ke dalam rumah, melewati koridor yang kini terasa sangat luas. Ia berhenti di depan sebuah cermin besar di lorong.
Ia menatap pantulan dirinya. Seorang wanita yang terlihat lebih muda, lebih cerah, dengan sorot mata yang tidak lagi menyimpan ketakutan atau kecurigaan. Ia teringat wajah Bram saat digiring polisi di bandara, sebuah gambaran yang mungkin akan menghantuinya selama beberapa waktu, namun ia tahu itu adalah konsekuensi yang pantas. Bram memilih jalannya, dan Salsa memilih untuk tidak hancur bersamanya. Ia telah mengubah peran dari seorang korban menjadi seorang sutradara atas hidupnya sendiri. Di ruang tengah, Salsa mengambil sebuah map berisi daftar nama karyawan di divisi produksi yang sempat dipecat Bram bulan lalu, demi efisiensi dana yang sebenarnya ia curi. Salsa mencoret satu persatu nama tersebut dan menuliskan catatan di sampingnya, panggil kembali. Berikan bonus kompensasi. Uang 5 miliar yang ia selamatkan di brankas ruang kerja, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Baginya, uang itu adalah amanah untuk memperbaiki kerusakan yang telah dibuat Bram. Ia ingin memulai bisnis barunya dengan fondasi kejujuran, sesuatu yang tidak pernah dipahami oleh mantan suaminya. Sore harinya, Salsa berdiri di depan gerbang rumahnya yang megah. Ia melihat sebuah mobil box besar pergi membawa semua barang-barang milik Bram. Rumah itu kini kosong dari pengaruh pria tersebut. Salsa mengambil kunci rumahnya, menggenggamnya erat, lalu mengunci gerbang itu dari dalam. Ia tidak sedang mengurung diri, ia sedang mengamankan surganya yang baru. Ia berjalan menuju mobilnya sendiri, memasukkan tas kecil berisi paspor dan tiket perjalanan ke kampung halamannya. Ia ingin pulang, mencium tangan ibunya, dan meminta maaf karena selama ini terlalu sibuk mengabdi pada pria yang salah. Salsa memutar mesin mobil, suaranya halus dan tenang. Sebelum menginjak pedal gas, ia melirik ke arah jendela kamar utama di lantai 2. Ia tidak melihat bayangan masa lalu di sana, yang ia lihat hanyalah pantulan langit senja yang berwarna keunguan. Hidupnya bukan lagi tentang aku dan dia, tetapi tentang aku dan masa depanku. Dengan satu gerakan mantap, Salsa menjalankan mobilnya keluar dari halaman, meninggalkan kenangan pahit itu di belakang punggungnya. Ia melaju membelah jalanan kota yang mulai menyalakan lampu-lampunya, merasa utuh, merasa kuat, dan merasa benar-benar hidup. Ceritanya dengan Bram telah selesai sepenuhnya, tertutup rapat bersama koper hitam yang kini menjadi barang bukti di kantor polisi, sementara ia terus melaju menuju cakrawala yang baru tanpa beban sedikit pun.